Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leli Kurniasari, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengolahan Benih dan juga teman-teman semua yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asfa Abdur Razik, mahasiswa jurusan Produksi Pertanian dan Program Studi Teknik Produksi Benih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengemasan terbaik untuk benih kacang panjang. Menurut teman-teman semua, apakah proses pengemasan itu penting? Ya, jawabannya sangat penting. Pengemasan yang tepat dapat menjaga kualitas dan viabilitas benih kacang panjang. Selain itu juga, pengemasan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mencegah benih dari kerusakan fisik. Pengemasan yang tepat dapat mencegah benih dari kerusakan fisik, seperti terjadinya benturan, terjadinya gesekan, ataupun pada saat transportasi. Yang kedua, memudahkan identifikasi dan informasi. Di kemasan biasanya dilengkapi dengan informasi penting seperti nama varietas, terus tanggal tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, ataupun informasi-informasi lainnya. Hal ini ditujukan untuk memudahkan petani saat memilih benih sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, mempermudah distribusi dan penjualan. Kemasan yang rapi dan menarik dapat memudahkan pada saat proses distribusi ataupun penjualan. Biasanya, kemasan benih dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat konsumen-konsumen benih, yaitu petani. Yang terakhir, meningkatkan nilai ekonomi. Benih yang dikemas dengan baik memberikan kesan profesional dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk. Nah, bisa teman-teman bayangkan apabila kita membeli benih dengan kemasan yang polosan, maka tentunya kita akan ragu apakah benih tersebut memang terjamin kualitasnya. Nah, itu itu adalah beberapa fungsi dari pengemasan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas benih kacang panjang. Yang pertama, kadar air. Kadar air ideal benih kacang panjang antara 8-10%. Kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan dan pertumbuhan jamur. Mengapa hal ini bisa demikian? Apabila kadar air tinggi, maka secara otomatis laju respirasi akan semakin meningkat, di mana laju di mana respirasi akan menggunakan cadangan makanan. Nah, jika cadangan makanan digunakan secara terus-menerus, akan mengakibatkan turunnya mutu benih atau turunnya viabilitas benih. Yang kedua, suhu. Suhu penyimpanan optimal adalah antara 15-20%. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat menurunkan viabilitas benih. Hal ini selaras dengan kadar air. Nah, apabila dua komponen tersebut berkorelasi, yaitu apabila kadar airnya tinggi dan suhunya meningkat, maka tentunya laju respirasinya akan semakin meningkat juga, yang dapat menyebabkan turunnya viabilitas benih. Yang ketiga, kelembapan. Kelembapan relatif atau RH ideal adalah 40-60%. Kelembapan yang terlalu tinggi dapat memicu jamur dan kerusakan benih. Yang keempat, cahaya. Benih harus terlindung dari paparan cahaya langsung. Cahaya dapat merusak benih dan menurunkan viabilitas benih. Nah, untuk selanjutnya, yaitu jenis-jenis bahan kemasan yang umum digunakan.
Yang pertama yaitu kantong kertas. Kantong kertas tentunya ekonomis, tetapi hal ini kurang efektif untuk melindungi dari kelembapan. Kemasan yang terbuat dari kertas apabila berada di ruang yang lembab, otomatis akan menyerap air, yang tentunya akan merusak kualitas benih. Kemasan kertas cocok untuk penyimpanan jangka pendek. Yang kedua, kantong plastik. Kemasan yang terbuat dari plastik lebih tahan kelembapan, tetapi kurang ramah lingkungan. Yang ketiga, aluminium foil. Nah, aluminium foil ini adalah kemasan yang mungkin sering kita jumpai untuk saat ini. Aluminium foil sangat baik dalam melindungi dari kelembapan, cahaya, dan udara. Tetapi, penggunaan aluminium foil tentunya lebih mahal dari kertas ataupun plastik. Yang keempat, kemasan vakum. Kemasan vakum dapat menghilangkan udara, yang tentunya udara dapat menurunkan viabilitas benih atau merusak kualitas benih. Kemasan vakum juga dapat memperpanjang umur simpan benih secara signifikan hingga 2 kali lipat. Ini adalah keunggulan dan kekurangan masing-masing jenis kemasan. Yang pertama, kertas. Keunggulannya yaitu murah, mudah didapatkan, dan ramah lingkungan. Namun juga memiliki kekurangan, kurang tahan dengan kelembapan, dan rentan sobek. Yang kedua, plastik. Plastik sendiri tahan kelembapan dan juga kuat. Namun kekurangannya tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, aluminium foil. Aluminium foil tentunya pelindungannya optimal sehingga membuat umur simpan benih lebih lama. Tetapi juga memiliki kekurangan yaitu lebih mahal. Vakum. Umur simpan sangat lama dan mencegah oksidasi. Tetapi juga memiliki kekurangan. Yaitu membutuhkan keterampilan khusus dan juga harganya sangat mahal. Nah, ini adalah rekomendasi pengemasan terbaik untuk benih kacang panjang. Untuk penyimpanan jangka pendek atau kurang dari 6 bulan, kantong plastik tebal atau aluminium foil yang sangat cocok. Nah, jika untuk penyimpanan jangka panjang atau lebih dari 6 bulan, kemasan vakum dengan aluminium foil yang sangat cocok. Yang ketiga yaitu tambahkan silika gel sebagai penyerap kelembapan. Silika gel digunakan untuk menjaga kelembapan area lingkungan benih. Dan tentunya apabila kelembapannya tinggi, pasti akan merusak benih ataupun dapat memunculkan jamur. Yang terakhir, beri label yang jelas dengan informasi varietas, tanggal panen, dan tanggal pengemasan. Ini adalah proses pengemasan yang benar atau tahap pengemasan yang benar. Yang pertama, keringkan benih hingga mencapai kadar air yang ideal. Maksud dari kadar air ideal adalah yaitu 8-10%. Jangan di bawahnya ataupun jangan di atasnya. Yang kedua, bersihkan benih dari kotoran dan serpihan. Yang ketiga, masukkan benih ke dalam kemasan yang dipilih. Bisa kemasan yang terbuat dari bahan kertas, bahan plastik, atau aluminium foil. Tambahkan silika gel jika diperlukan. Silika gel
gunakan untuk menjaga kelembapan area benih. Yang selanjutnya yaitu segel kemasan dengan rapat. Yang selanjutnya beri label yang jelas dan juga simpan di tempat yang sejuk, kering, dan gelap. Nah, ini adalah studi kasus pengaruh pengemasan terhadap tingkat perkecambahan, yaitu tingkat percambahan yang paling rendah ditunjukkan pada bahan kemasan yang terbuat dari kertas, yaitu sekitar antara 30 sampai 60. Dan tingkat percambahan yang paling tinggi ditunjukkan pada bahan yang divakum, yaitu antara 60 sampai 90. Hasilnya 60 sampai 90. Nah, kesimpulannya, pengemasan yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas dan viabilitas benih kacang panjang. Pilih jenis kemasan yang sesuai dengan kebutuhan penyimpanan dan ikuti proses pengemasan yang benar untuk hasil yang optimal. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.